teman-teman, kita mau stop the press conference. Kita barusan sidang dan menghadirkan ahli Dr. Rizal Ramli, dan intinya kita berkeyakinan bahwa Presiden yang menyatakan ada kegentingan memaksa adalah kebohongan besar. Itu adalah kebohongan besar sehingga lahirnya Perpu. Karena itu kita buktikan di sidang ini bahwa kebohongan itu harus dihentikan dengan cara dibatalkannya undang-undang, karena proses dari Perpu itu adalah semuanya salah lah. Jadi kegentingan memaksa adalah bohong besar, dan tadi dinyatakan oleh Dr. Rizal Ramli demikian ada di sidang. Silakan langsung mungkin bisa bertanya kepada Dr. Rizal Ramli. Terima kasih. Pak Rizal, silakan. Jadi tadi, ayo, langsung aja nggak apa-apa. Maju aja Bang, dikit. Maju aja nggak apa-apa. Ya. Itu. Recorder ya. Jadi barusan saya diminta oleh 15 federasi buruh untuk jadi saksi ahli dan suara untuk jadi saksi ahli judicial review tentang undang-undang omnibus. Bagi pembukaan, saya katakan di depan hakim, saya tahun 2019 pernah juga jadi saksi ahli atas nama Muhammadiyah dan tokoh masyarakat untuk meminta pembatalan dari Undang-Undang Minerba yang merugikan rakyat. Pada waktu itu permohonan kami disetujui, disepakati oleh hakim-hakim konstitusi, Undang-Undang Minerbanya dibatalkan. Nah, kami optimis kali ini dengan kehadiran kami, Mahkamah Konstitusi akan membuka hati dan pikirannya untuk kembali membatalkan undang-undang. Nah, di situ kami jelaskan, pemerintah menggunakan alasan perlu undang-undang karena ekonomi lagi genting, yaitu ada COVID dan sebagainya, sehingga perlu ada demo. Kami jelaskan alasan pemerintah bahwa ekonomi lagi itu tidak benar, karena pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020 sampai 2002 itu 4,5 sampai 5%. Itu nggak genting. Ekonomi genting kalau pertumbuhan ekonomi negatif. Seperti tahun 98 ekonomi anjlok minus 12,7. Ekonomi genting kalau ada krisis moneter. Misalnya rupiah anjlok hari ini dari 15.000 ke 20.000. Atau ekonomi genting jika kondisi fiskal betul-betul rontok karena pengeluaran tinggi. Nah, dari tiga sudut pengertian krisis dan genting, nggak ada itu pemerintah Jokowi asal di dalam memberikan alasan kegentingan. Tidak ada basis aktualnya. Nah, yang kedua, alasan ini hanya mengada-ada doang. Jadi kami minta kepada pemerintah, janganlah bodohin rakyat kita, ya kan? Cobalah lebih objektif di dalam memberikan keterangan. Nah, yang kedua, Presiden Jokowi, pemerintah selalu memberikan alasan Omnibus Law perlu karena peraturan perizinan investasi ruwet. Yang kedua, birokrat kerjanya bikin susah sehingga nggak ada investasi yang masuk. Dia bolak-balik katakan kita harus sederhanakan perizinan, peraturan, birokrat tidak boleh menghambat perizinan. Caranya dengan undang-undang. Pertama,
idenya sih bagus, benar. Birokrat kita brengsek, sulit dapat izin ini itu. Tapi solusinya malah ngawur. Solusinya undang-undang omnibus law, tebal undang-undangnya 1000 halaman, penjelasannya 500 halaman. Jadi perusahaan besar aja nggak bisa ngerti undang-undang ini, harus sewa lawyer untuk bisa paham, apalagi usaha kecil dan menengah, makin ribet. Nah, apa yang terjadi kalau undang-undangnya justru semakin ribet, semakin ruwet, 1000 halaman? Pengusaha kecil gampang ditolak. Dia minta izin, misalnya UKM, oh ini nggak bisa Pak karena pasal ini, itu nggak bisa pasal ini, ya kan? Akhirnya dia minta tolong Pak, tolong dong Pak, berapa aja biayanya, akhirnya jadi penumpukan lagi. Jadi justru undang-undang 1000 halaman omnibus law ini jadi alat baru bagi pejabat dan birokrat untuk mempersulit investasi terutama. Ya, kalau mau sederhana bikin undang-undang cukup 50 halaman. Jadi bahasa undang-undangnya jelas, tidak abu-abu. Ya, misalnya kalau pengusaha UKM minta izin, sebulan pemerintah nggak bereaksi, ya udah dapat izinnya, langsung otomatis. Bahwa kemudian pengusaha ini melakukan pelanggaran soal polusi, soal apa, pakai proses hukum aja. Tapi jangan itu dipakai. Nah, dampak yang paling penting adalah outsourcing. Karyawan dengan undang-undang omnibus law outsourcing seumur hidup itu betul-betul tidak manusiawi, tidak Pancasila. Kenapa? Pekerja baru ini masih muda, dia nggak tahu kepastian nasib dia dari keluarganya. Ya, anytime bisa dipecat. Yang kedua, dia nggak dapat tunjangan kesehatan, nggak dapat tunjangan buat anak istri, nggak dapat pesangon pensiun. Ya, nah bahkan tadinya kalangan manajer lain-lain setuju undang-undang omnibus law karena mereka nggak baca dengan teliti. Ternyata setelah mereka baca dengan teliti, misalnya di bawah direktur, kepala divisi, keuangan, lain-lain, itu kan kalau yang perusahaan besar gajinya bisa 150 juta. Tiba-tiba dengan undang-undang ini mereka kena juga. Pesangon dia berkurang hampir 3,5 sampai 4 miliar. Kalau gajinya 50 juta, pesangonnya berkurang hampir 1,5 miliar. Dia baru sadar bahwa undang-undang ini berlaku juga tidak hanya untuk pegawai kerah biru, tapi kerah putih, kecuali yang direksi atau komisaris. Baru sadar, mereka juga sekarang mulai banyak yang ikut menolak bersama guru. Nah, karyawan itu kejam sekali. Zaman Belanda dulu ada undang-undang yang betul-betul memperbudak pekerja pribumi zaman penjajah. Gak punya hak, gak punya apa, dan sebagainya. Itulah kenapa undang-undang pembukuan Belanda itu ditolak oleh Muhammad Tamrin di Wolfgat di Jakarta. Jadi dia tahu ini penjajahan manusia, perbudakan, dia pakai istilah perbudakan. Nah ini diulangi lagi oleh pemerintah Jokowi mengizinkan undang-undang yang pada dasarnya perbudakan. Ya harusnya outsourcing itu 3 bulan aja buat tes pegawai, habis itu pegawai status. Kok bisa di negara yang ngaku Pancasila, negara yang mengaku Undang-Undang Dasar 45, mengizinkan undang-undang perburuan yang sifatnya itu perbudakan? Itu yang pertama. Nah, pertanyaan yang lain adalah banyak negara yang investasinya besar sekali, lebih banyak daripada ke Indonesia, ke Vietnam, ke Thailand, kagak pakai Omni Law tuh. Iya kan? Saya Rizal Ramli waktu Menko Gus Dur tahun 2021, ekonomi tadinya minus
3,5%. Saya naikin dalam 21 bulan jadi 4,5%. Kagak pakai omni-omnian. Sederhana, kita naikin pompa daya beli rakyat. Misalnya PNS, pegawai negeri, ABRI, sipil, kita naikin gajinya 125% dalam 21 bulan. Dia punya uang, dia belanja, akhirnya sektor retail gitu. Kami naikin harga pembelian gabah sehingga petani Indonesia semangat naikin produksi beras. 2,5 tahun pemerintahan Gus Dur kagak ada impor beras sama sekali. Jadi dinaikin. hah? Lupa beras. Ya, jadi banyak cara untuk menggerakkan ekonomi. Kagak usah pakai undang-undang omnibus law. Abal-abal ini kan abal-abal. Ya. Nah, satu lagi di dalam undang-undang itu omnibus diseludupkanlah undang-undang mineral. Nah, ini bangsanya. Harusnya pemegang konsesi tambang di Indonesia kalau udah 30 tahun harus diserahkan kembali ke negara. Nah, mereka nggak mau oligarki ini. Caranya mereka nyogok pejabat DPR supaya nyeludupkan dalam undang-undang omnibus law. Itu dagingnya. Di mana ada perpanjangan konsesi otomatis 2 kali 10 tahun. 20 tahun. Makanya mereka all out. Ya, Jokowi ditolak DPR, ajukan lagi, ajukan Perpu, ditolak, ajukan lagi. Ini taipan-taipan oligarki di belakang pertambangan yang lain. Ya kan? Nah, ini sangat merugikan bangsa kita. Zaman Pak Harto, 85% dari anggaran APBN kita berasal dari sektor oil and gas. Karena sistemnya itu kontraktornya swasta. Setelah dipotong ongkos-ongkos, keuntungan netonya bagi. Swastanya dapat 15%. Swasta domestik sama asing. Negara dapat 85%. Sistem bagi hasil. Itulah kenapa Pak Harto bisa bikin Kongres, Puskesmas, segala macam. Nah, hari ini gas sudah turun, harusnya kan tambangnya makin hebat, usahanya makin kaya, malah nggak bayar pajak, ya dibebaskan dari tax holiday, sehingga yang masuk ke kantong negara sedikit sekali. Ya, nah kita minta undang-undang ini dibatalkan. Buktinya apa? Sejak ini undang-undang kagak ada investasi masuk di sektor manufaktur, semua masuk di bidang pertambangan doang. Kalau ini betul-betul undangnya bagus, pasti banyak doang investasi di dalam bidang servis, jasa, industri, kagak ada itu. Ya, jadi Mas Jokowi janganlah kasih argumen abal-abal terus. Betul itu. Ini waktunya kita bicara kebenaran. Ya, mumpung Mas bentar lagi berhenti, batalinlah undang-undang. Oke. Ada pertanyaan? Udah jelas. Aliansi aksi sudah. Hidup Pak Rizal. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Bangkit Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Lanjut Bang.